Ya, dari langkah-langkah yang diambil oleh KFC di Indonesia untuk bertahan di tengah boykot, terdapat beberapa pelajaran berharga yang dapat kita ambil dalam berbisnis, terutama dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian pasar. Berikut beberapa contoh dalam yang dapat diterapkan dalam bisnis. Yang pertama adalah adaptasi terhadap terhadap perubahan pasar. KFC Indonesia menunjukkan bagaimana pentingnya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dalam menghadapi boykot yang besar. Mereka tidak hanya menunggu tapi langsung bertindak untuk menyesuaikan strategi bisnis. Aplikasi dalam bisnis, pemantauan pasar secara real time penting untuk selalu memantau tren dan perubahan pasar serta cepat merespon perubahan tersebut. Misalnya jika kita terjadi perubahan dalam selera konsumen atau masalah sosial politik yang mempengaruhi bisnis, perusahaan harus bisa menyesuaikan dengan cepat. Pivot bisnis, jika bisnis Anda terpengaruh oleh krisis atau kondisi pasar yang berubah dan perlu memikirkan kembali model bisnis Anda, misalnya jika perusahaan penurunan jumlah pengunjung di toko fisik terjadi, pertimbangkan untuk lebih fokus pada penjualan online atau penawaran delivery. Yang kedua, menggunakan teknik sugestif. Penjualan sugestif adalah tentang mendorong pelanggan untuk membeli banyak produk tambahan atau meningkatkan pembeli mereka saat pembelian utama. KFC melakukan ini dengan menawarkan paket atau menu kombinasi. Paket dalam bisnis, cross selling atau upselling, Anda dapat menawarkan produk tambahan yang relevan dengan produk yang dibeli oleh pelanggan. Misalkan jika pelanggan membeli satu produk, tawarkan produk perlengkapan yang meningkatkan nilai transaksi. Contoh, restoran yang menjual pizza dapat menawarkan minum atau dessert sebagai tambahan dengan harga diskon. Paket kombinasi menawarkan bundling produk dengan harga menarik, seperti paket hemat bisa membuat konsumen merasa mendapatkan nilai lebih dan mendorong mereka untuk membeli lebih banyak. Yang ketiga, peluncuran promosi besar-besaran. Di tengah krisis, KFC meluncurkan promosi besar-besaran seperti memberikan diskon besar dengan harga terjangkau untuk produk utama mereka. Hal ini memberi insentif yang kuat untuk menarik pelanggan kembali. Dalam aplikasi bisnis, diskon dan promo menggunakan diskon besar-besaran dapat menarik konsumen yang sensitif terhadap harga, terutama saat ada masalah atau krisis. Namun, penting untuk memastikan bahwa harga margin keuntungan tetap terjaga meski harga lebih rendah. Penawaran seperti buy one get one free atau diskon untuk pembelian dalam jumlah besar menjadi strategi yang efektif. Mengatur waktu promosi, Anda dapat mengatur promosi untuk waktu tertentu seperti diskon khusus pada hari tertentu atau cara tertentu untuk memaksimalkan trafik pelanggan. Yang keempat, mengendalikan menu ikonik dan kekuatan brand. Contoh, KFC memanfaatkan kekuatan produk ikonik mereka seperti ayam goreng yang telah dikenal luas dan disukai oleh konsumen. Ini adalah dasar yang kuat untuk mempertahankan loyalitas mereka. Dengan pengaplikasian bisnis, fokus pada produk utama yang ikonik. Jika bisnis memiliki produk atau layanan yang menjadi ciri khas dan sudah sangat dikenal di pasar, pastikan untuk terus menonjolkan produk tersebut sebagai elemen utama dari brand Anda. Keunggulan produk yang sudah dikenal konsumen akan memudahkan dalam mempertahankan pelanggan dan menarik yang baru. Inovasi pada produk ikonik kadang-kadang perlu untuk melakukan inovasi pada produk utama Anda agar tetap relevan, menarik pelanggan. Misalkan KFC menambahkan varian baru pada menu ayamnya untuk menarik konsumen yang sudah familiar dengan rasa asli. Yang kelima, pemasaran visual yang menarik. KFC menggunakan
iklan visual menarik, baik itu dalam bentuk gambar atau video yang menggugah selera. Pemasaran visual berfungsi untuk memicu nafsu dan menarik pelanggan untuk membeli banyak produk. Pemasaran visual yang efektif ini investasi dalam visual yang menggoda dan mampu menarik perhatian pelanggan. Dalam bisnis makanan atau produk konsumen, gambar atau produk yang jelas dan menggugah selera sangatlah penting untuk menarik perhatian pelanggan. Contoh konten video terutama yang menampilkan produk dalam situasi nyata dapat meningkatkan keinginan pelanggan untuk membelinya. Misalkan seperti video tutorial, unboxing, dan demonstrasi produk yang bisa sangat efektif. Yang keenam adalah fleksibilitas dalam menanggapi krisis. KFC menunjukkan bagaimana pentingnya fleksibilitas dan dalam merespons krisis. Mereka menurunkan harga dan menawarkan paket lebih terjangkau selama masa boikot ini untuk mempertimbangkan pelanggan. Pengaplikasiannya dengan menyusun harga yang cerdas. Jika ada penurunan dalam permintaan karena situasi ekonomi atau pasar, sesuaikan dengan harga yang mengakomodasi pelanggan dengan anggaran terbatas. Tapi ini perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak citra merek dan keuntungan. Menggunakan feedback atau untuk perbaikan dengan pelanggan dan perhatikan perubahan referensi mereka. Fleksibilitas dalam menyesuaikan produk, layanan atau harga yang menunjukkan pada pelanggan bahwa Anda mendengarkan dan merespon kebutuhan mereka. Yang ketujuh, membangun loyalitas pelanggan. KFC mampu mempertahankan loyalitas pelanggan meskipun ada kontroversi. Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan sangat penting dengan menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Menyusun program loyalitas menawarkan hadiah atau diskon khusus bagi pelanggan setia. Program setiap poin reward system atau diskon untuk pembelian berikutnya dapat meningkatkan retensi pelanggan. Pengalaman pelanggan yang positif fokus pada menciptakan pelanggan yang menyenangkan dan konsisten. Pelayanan pelanggan yang ramah, produk berkualitas, dan kemudahan transaksi dapat meningkatkan kemungkinan pelanggan untuk kembali. Yang kedelapan adalah keberanian untuk mengambil keputusan strategis. KFC tidak takut untuk mengambil keputusan sulit seperti merumahkan karyawan sementara atau menutup beberapa gerainya untuk mengurangi biaya operasional. Keputusan semacam ini menunjukkan bahwa pentingnya memiliki rencana cadangan dan bersiap untuk mengambil langkah yang diperlukan. Perencanaan keuangan dan cadangan mempersiapkan diri untuk menghadapi ketidakpastian dengan memiliki dana darurat atau cadangan operasional yang dapat digunakan saat terjadi penurunan pendapatan atau krisis. Keputusan berani dalam krisis. Kadang-kadang bisnis perlu membuat keputusan yang tidak populer seperti pemotongan biaya atau perubahan besar dalam operasi, namun keputusan ini harus dilakukan dengan kepentingan yang matang untuk menjaga kelangsungan perusahaan. 9 adalah teknologi dan bisnis. KFC juga memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pemasaran pengantaran melalui aplikasi bisnis. Bisa dimanfaatkan teknologi lebih efisien dengan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik ke pelanggan. Penerapan teknologi memanfaatkan teknologi meningkatkan efisiensi operasional, memberikan kemudahan kepada pelanggan, misalnya membangun platform e-commerce, menggunakan aplikasi pesanan online untuk mengoptimalkan sistem manajemen inventaris. Pemasaran digital gunakan alat seperti media sosial, iklan berbayar, email marketing untuk berinteraksi dengan pelanggan secara lebih langsung dan personal. Oke, untuk kesimpulannya, KFC di Indonesia dikelola oleh PT Fast Food Indonesia merupakan salah satu merek makanan cepat saji terbesar di tanah air.
Setelah mencatat keuntungan tertinggi sebelum pandemi, kenaikan biaya operasional dan inflasi, tantangan lain seperti kenaikan harga bahan baku impor, upah minimum, dan boykot terkait isu geopolitik juga memperburuk kondisi finansial perusahaan hingga kuartal ketiga 2024 merugikan kerugian mencapai 558 miliar dengan penutupan 47 gerai dengan pengurangan 2.274 karyawan. Meskipun demikian, KFC Indonesia telah mengambil berbagai langkah-langkah strategis untuk bertahan. Yang pertama, efisiensi operasional dengan menutup gerai yang kurang positif dan merumahkan sebagian karyawan. Strategi pemasaran yang meluncurkan promosi besar-besaran, diskon agresif, dan menu ikonik untuk menarik pelanggan. Penjualan subjektif mengarahkan pelanggan untuk membeli produk tambahan guna meningkatkan nilai transaksi. 4. Pemanfaatan loyalitas konsumen mengandalkan rasa khas dan hubungan emosional konsumen dengan produk mereka. Namun reputasi KFC juga terdampak oleh isu geopolitik terkait dengan terhadap Israel oleh cabang KFC di negara lain. Meskipun KFC Indonesia tidak memiliki hubungan dengan Israel, tantangan dan masa depan. Tantangan utama adalah pemulihan pasca pandemi, terkait tekanan biaya operasional, pemasangan industri QSR atau quick service restoran, serta mengatasi persepsi negatif di kalangan konsumen. Pemulihan dengan strategi pemasaran yang inovatif, adaptasi teknologi, dan fokus pada pengalaman pelanggan, KFC Indonesia telah memperbaiki kinerja keuangan mereka sekaligus mempertahankan posisinya sebagai pemain utama di industri makanan cepat saji. Langkah-langkah strategis yang cepat dan konsumen transparan dengan konsumen akan menjadi kunci keberlanjutan bisnis KFC dengan tantangan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.